gitu. Tolong ada yang merekam salah satu, karena kalau enggak nanti apa ya? Ini kan live gitu ya. Saya nggak merekam soalnya ya. Saya nggak merekam. Nah, kalau ada yang berkenan, monggo nggak apa-apa. Oke. Langkah pertama harus ada SAM. Kemudian SAM-nya di running terlebih dulu ya. Ini kita running SAM-nya. Oke. SAM-nya nggak mau di running. Pak Run as administrator. Oke. Ini SAM. Ya. Start. Kemudian ini juga di start MySQL. Oke ya. Ini dites dulu. Cara ngetesnya ya pakai browser. Ya, browsernya localhost. Ini muncul. Nah, ini perlu dicek. Ini adalah PHP 8 ke atas gitu ya. Sintak-sintak PHP itu nggak sama. Antara PHP 5, PHP 8, PHP 12 itu nggak sama. Kebetulan ini pakai PHP 8. Kemudian database-nya MariaDB. Ya, saya lihat di sini. Kemudian yang perlu dicek adalah di PHP Info. PHP Info ini mengeluarkan semua versi yang bisa disupport oleh web server. Pertama, ini ada PHP versionnya, kemudian ada yang terpenting itu koneksi ya. Bentar, koneksi ada di mana, kita cek paling bawah. Koneksi. Ini habis string hash kan untuk password. Nah, ini koneksi. Koneksi ke database-nya ini menggunakan sintak MySQL. Ya, ini MySQL. Kemudian bisa juga pakai MySQLND. Ya, MySQLND. Kemudian ada pakai PDO. Ini juga ada PDO MySQL dan juga PDO SQLite. Ini nggak sama semua. Bentuk komunikasi datanya gitu ya, bentuk sintaknya nggak sama. Ya, untuk tutorial ini nanti dan juga untuk mata kuliah ini kita pakai MySQL. Ya. Kita pakai MySQL untuk koneksi dengan database. Karena pakai SQL, maka semua sintak-sintak query, ya, semua sintak-sintak yang diparser dari PHP ke database itu menggunakan sintak-sintaknya, library-nya MySQL. Oke. Di file hebat, ya, di file hebat itu ada mana ya, nggak ada. Oke, bentar. Di file hebat itu sudah ada filenya ya. Ini saya ambil dari source saja ya. Di file hebat itu sudah ada source-nya. Mana ya? Ini kayaknya. Nah, ini ya, ada file sipus. Nah, sipus ini silakan di download ya. Kemudian diekstrak. Karena ini sudah ada di sini ya. Berarti saya tinggal ekstrak saja sipusnya. Ekstrak tuh ke SAM ya. SAM. Htdoc. Ya, saya ekstrak di sini. Oke, selesai. Kita buka hasil ekstraknya di csam htdoc. Sipus. Ini ya, ini sipusnya. Jadi ini konstruksi aplikasinya. Ya, konstruksi aplikasi web itu pasti ada indeks. Indeks ini adalah halaman pertama yang akan di-load.
Kemudian biasanya semua library itu diletakkan di include. Ya, ini library-nya saya pasang 2. Pertama untuk koneksi, kedua untuk report. Ya, jadi bisa dicetak nanti PDF-nya. Ya, diklik itu muncul PDF untuk dicetak. Dan juga secara konstruksi ini dibedakan antara media, ya. Kemudian juga proses. Proses ini nanti semua form file-file diletakkan di sini, gitu ya, diletakkan di sini. Kemudian ada image, ini untuk gambar-gambar yang di-load di aplikasi. Ya, ini bisa ditambahi sih sebenarnya. Kalau Anda mahir desain nggak apa-apa, desain yang bagus nanti. Yang saya pentingkan di sini bukan desainnya, tapi aplikasinya jalan gitu. Atau Pak saya bisa framework CI, nggak apa-apa pakai CI nanti. Pak saya bisa framework Laravel, nggak apa-apa pakai Laravel. Hanya saja di sini kita basicalnya sama semua pakai PHP murni. Jadi murni sintak PHP. Apa yang membedakan dengan framework? Yang membedakan framework yang ininya. Kalau di framework itu modularnya ini sudah tertata seperti modularnya framework. Ya, kalau ini kan enggak, kita buat sendiri begitu. Ya. Jadi secara perancangan aplikasi ini semua library masuk nanti diletakkan di folder include. Kemudian media dan gambar ada foldernya sendiri dan untuk form aplikasinya diletakkan di proses. Oke ya. Kita running. Kita coba kita running localhost Sipus. Ini ya tampilannya begitu. Ini manggil apa? Ya manggil indeks tadi. Bisa tampil seperti ini. Ya ini ada menu, ya ada menu, ada anggota, transaksi, laporan. Laporan nanti bisa banyak juga ya. Ini hanya saya kasih contoh satu-satu ya. Gitu. Nah kalau kita klik di sini entry buku, bawahnya paling pojok kiri bawah dilihat. Itu ada linknya. Dia akan memanggil file entry buku. Gitu. Edit data buku akan manggil file edit buku. Monitoring data buku akan manggil file monitoring buku. Oke. Kita buka konstruksi pertamanya itu pasti ada di indeks. Oh iya, untuk editing bisa Anda pakai Notepad++ diinstal atau juga pakai VS Code ya, Visual Studio Code. Ini VS Code. Kalau ini Notepad++ ya. Saya biasanya pakai Notepad++ sih kalau nggak terlalu banyak detail. Tapi kalau mau lebih detail ya VS Code. Ini di indeks ya. Ini indeks. Oke. Ini ada header ya. Kemudian ada menu ya, menunya tadi buku, anggota, transaksi, laporan. Nah, sub menunya buku ini kan drop down menuan. Ini pakai JS JavaScript, drop down menuan ini masuk di sini. Berarti buku sub menunya itu ada ini. Ya. Anggota nanti sub menunya di sini. Transaksi kalau pengen nambah ya tambahkan di sini. Ya. Begitu pula dengan laporan. Oke. Ini kalau buku kan sudah ada, entry data buku, edit data buku, monitoring data buku. Sekarang kita ingin nambah yang anggota. Ya. Anggota, kita tambah, tinggal di copy aja. Ini ya. Copy. Ini diganti edit data anggota. Ya. Ininya larinya nanti juga ke edit underscore anggota. Nggak boleh ada spasi ya kalau script PHP.
Kalau labelingnya ini boleh, tapi kalau script codingnya nggak boleh. Kemudian tambah lagi satu, misal monitoring, ya, monitoring data anggota, monitoring ini mon. Kenapa sih Pak kok mon? Ya nggak. Saya refleks aja begitu. Mau diketik monitoring anggota juga boleh, ya, nggak masalah. Oke, kita simpan. Ctrl S, reload, dilihat nambah ya, nambah 2 menu. Gitu. Ya, itu cara nambah menu. Nanti di transaksi ini juga bisa ditambahkan, di laporan ini juga bisa ditambahkan ya menunya. Nah, sekarang kita kembali ke sini di menu tadi yang pojok kiri. Kalau di load misalkan itu home, maka dia akan memanggil proses home.php. Kalau dia klik entry buku, maka akan manggil proses entry buku. Ya. Kalau dia klik apa saja, nanti harus didefinisikan di sini, ditambahkan. Gitu. Jadi konstruksi aplikasi ini sangat sederhana. Pertama ada header, kemudian ada menu. Menu pakai JavaScript, ini ya, pakai JavaScript. Ada drop menu di library-nya, ya, yang saya pakai. Kemudian di bawahnya ini saya load gitu ya, library-nya. Kemudian dihubungkan dengan indeks PHP-nya, href gitu ya. Href lari kemana? Lari kemananya itu di sini. Ini codingan PHP. Selalu diawali ini ya. Saya yakin sudah diajarkan ini di awal ya. Diawali ini, diakhiri ini. Ya, sintak PHP-nya ada di sini. Ya, jadi kalau ada inputan, dia masuk di sini. Apa inputannya gitu ya, iset statusnya. Kalau dia ngeklik home, lari ke home. Entry buku, lari ke sini. Edit buku, lari ke sini. Gitu. Kalau bingung, langsung tanya ya. Nggak apa-apa, langsung diinterrupt saja. Oke. Saya lanjut. Kita coba entry data buku. Ya. Nah, ini error. Ya. Kita lihat errornya adalah MySQL Connect. Berarti data aplikasi ini belum terkoneksi dengan data database. Ya, belum terkoneksi dengan database. Baik. Kita buka entry buku. Ya. Konstruksi formnya, ini ada konstruksi PHP-nya, kemudian ada konstruksi HTML-nya. HTML-nya itu untuk menampilkan. Ya. Ini untuk tampilannya. Jadi nanti ini ada isian, ya, diisi, bla 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 bla, kemudian disimpan. Nah, disimpan itu nanti dihubungkan dengan database di sini. Ya. Ketika mau terhubung dengan database, maka dia memanggil koneksi yang menghubungkan dari aplikasi ke database. Ya, tanpa itu ya nggak bisa terhubung gitu. Web sendiri, database server sendiri, ini harus dihubungkan. Ini pakai ini, include. Ini coba saya matikan, ya, saya matikan dulu. Ya, pakai slash bintang, dan di mana posisi terakhir yang ingin kita matikan, bintang slash. Warnanya berubah ya, jadi hijau. Oke, saya simpan. Saya load, kembali entry data buku. Ya, inilah yang dinamakan dengan form HTML. Ya, form HTML yang ditaruh di file PHP. Ya, ini ada judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, subjek, kota terbit, call number, catatan. Ya, ini untuk isian. Ya, ini ada di mana? Di sini semua. Nih. Nah, di sini ya. Andaikan ingin, wah judulnya ini kurang panjang. Ya,
ini bisa dipanjangkan, gitu ya. Bisa dipanjangkan. Ya, misalkan tabelnya ini saya panjangkan 700 gitu. Ya, simpan. Nah, kita lihat efeknya. Ya, geser ya, geser ke sana. Gitu. Ya. Ini tabel sampai sini. Ya. Terus yang Asian ini saya besarkan, misalkan jadi 400, gitu ya. 400 lilit. Oh, jadinya begitu ya. Nih, ada juga yang prosen ya. Jadi misalkan TD with persen 10%, berapa persen, itu nanti bisa customize apa ya, resize-nya itu otomatis ya kalau persen. Resize-nya otomatis. Oke. Ini saya besarkan misalkan berapa nih? 600, 700, 500 ya. Terus yang ini 117, misalkan dikecilin 10, gitu ya. Kita lihat. Nah, berubah lagi. Ya, ya berubah. Oke. Itu ya, ada di sini. Table with. Tentunya ini sudah diajarkan ya, form. Ada form, actionnya itu dia lari kemana, ya isi formnya apa. Ya, ini yang tampil HTML-nya kan, yang dimunculkan di sini. Sini. Harapannya ketika ini di entry disimpan, tersimpanlah di database. Oke ya. Oke, sekarang saya aktifkan hanya koneksi. Saya aktifkan hanya koneksi. Oke. Ya. Nah, dia akan muncul karena belum ada koneksinya, dia akan muncul ngelutnya adalah di include koneksi ya. Line 9 ini ya, line 9. Oke, kita buka file koneksinya ya. File koneksinya kita buka, include koneksi. Kita buka. Ini koneksinya. Ya, ini koneksinya. Ingat koneksinya tadi menggunakan MySQL Li. Oke. Langkah yang pertama, kita buat dulu database-nya. Tanpa database nggak bisa. Ya. Kita buka dulu database-nya. Sini phpMyAdmin. Boleh pakai phpMyAdmin, boleh pakai macam-macam ya untuk konsul ke database-nya. Navigate juga bisa. Kita klik new. Kita kasih nama Sipus misalkan B ya. Sipus B. Great. Oke. Database Sipus B sudah dibuat. Ya. Yang ingin disimpan itu apa? Yang ingin disimpan adalah ada tadi formnya. Judul ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Iya, Kak. Enggak. 9. Ada Zoom soalnya, Kak. Oke ya, saya lanjut. Mbak Elia, nggak ada aktivitas?
Mohon maaf Pak, kepencet. Oh, kemencet. Oke. Baik, kita lanjut. Ada pengulang 1, 2, 3, 4, 5, ya, 6, 7, 8, 9. Ya, ada 9 field yang harus di entry. Berarti di database-nya kita siapin tadi 9 ya. 9 atau 10? 9. Kalau 9 untuk tabelnya ditambah 1. Untuk fit-nya berarti 10. Ya. Tabel name-nya kita kasih nama buku. Ya. Kita create. Oke. Nama yang pertama pasti adalah ID-nya ya. ID buku. Ini untuk indeks ya, indeks tabel. ID buku ini pasti integer dan pasti tidak boleh nol, itu ya. Kemudian indeksnya pasti dia unik ya, atau bisa jadi primary ya, primary. Kemudian dia AI gini auto increment maksudnya, jadi dia nambah sendiri. Oke. Yang kedua adalah judul buku ya, judul buku. Judul buku itu tipenya ya, tipenya bukan integer, pasti varchar ya, karena ada isian teks. Taruhlah dia sepanjang 50 karakter gitu, judul buku. Habis judul kemudian taruhlah ada apa tadi? Nggak bisa dilihat ya, bentar. Harus digeser ini. Judul buku, pengarang, penerbit, macam-macam nih ya. Oke, ini ya. Judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, kota, oke, call number. Oke, nah, kita ini kan habis judul mungkin pengarang buku, ya pengarang buku juga taruhlah bakar, tapi 30 aja mungkin cukup ya untuk nama pengarang. Oke. Kemudian penerbit buku, ya kita definisikan bakar 30 ya. Kemudian ada ISBN buku, kita definisikan varchar, ISBN mungkin nggak banyak-banyak ya, 15 cukup, 15 karakter. Kemudian ada call number ya, call number buku, ya ini varchar juga, ini kita ini kan 15 misal. Habis itu subjek ya, subjek buku, ini varchar, taruhlah 20. Setelah itu kota penerbit buku ya, misalkan. Artinya buku itu diterbitkan di mana. Varchar, taruhlah 30. Kemudian ada apa lagi? Yang belum, tahun terbit. Ya, oke. Call number jadi begini ya. Ini tulisannya call, iya betul. Call number.
atau digandeng gini ya, sama aja ya. Ini beda sendiri ini, call. Ini kan hitam-hitam, ini nggak hitam nih. Kenapa? Nggak tahu, nanti kita lihat ya. Yang belum tadi itu kota ya, tahun, sorry, nggak boleh huruf besar ya. Tahun terbit underscore, dan ini nggak boleh ada spasi, jadi harus underscore. Kemudian catatan. Ini tahun terbit ini integer ya. Integer itu untuk tahun taruhlah 4 digit. Catatan markar, mungkin catatannya banyak ya, kasih 200 karakter, nanti kalau kurang ya bisa ditambah sih, nggak masalah. Ini kita save. Oke. Sudah ada di database Sibusbi ya, satu tabel namanya buku, isi tabelnya ini ya, ini isi tabelnya. Nanti apa yang dientrikan itu harus masuk di sini, tuh ya. Ini kan sudah dibuat, namanya Sibusbi. Kita koneksikan, masuk ke koneksi Sibus minus B, gitu ya. Benar nggak tadi ya? Oh ya betul, Sibus dash B, Sibus dash B ya. Karena ini MySQL, ini harus dirubah karena ini MySQL ya. Kalau MySQL biasanya pakai PDO bisa, atau pakai MySQL yang biasa juga bisa. Tapi MariaDB nggak yang open source itu nggak support ya. Kalau MySQL biasa dia supportnya ke ya MySQL tapi berbayar. Kita pakai sintaknya MySQL ya, MySQL. Nah, kita cari di Google ya, nggak usah bingung, cari aja di Google ya, PHP MySQL connect ya. Kita lihat sini. Oke, ini ya, MySQL kodenya begini, localhost my user password mydb ya. Terus MySQL kalau nggak connect gini ya, connect error ya. Ini connect errornya seperti apa gitu. Ya, oke, ini database-nya langsung di define di sini gitu ya. Ini contohnya gitu, ini ya contoh untuk MySQL ya. Kita cari lagi mungkin dengan koneksi-koneksi yang lain ya. Kita lihat di sini, ini malas ngodin ya. Kita lihat MySQL seperti apa sih? Nah, ini koneksinya begini dia. Koneksi MySQL connect localhost root academic. MySQL connect gagal. Ini ya kalau gagal. Oke. Kita copy ya. Nah, misal kita pakai ini, kita copy. Copy. Kita paste di sini. Yes. Sebenarnya pakai ini apakah bisa? Ya bisa saja gitu. Tapi nggak sama kan, lihat ininya. Localhost, root, ini cuma 3 variabel. Ya, sama password. Oke. Kita ubah ya. Kita ubah. Berarti yang ini kita matikan saja. Karena ini punyanya MySQL biasa. Oke, koneksi MySQL connect localhost. Localhost itu ini ya yang dimaksud. Berarti variabel ini yang kita copy ke sini.
localhost, kemudian root itu password, berarti user, ya, user. Kemudian passwordnya kosong ya, ini password. Habis itu database-nya, ya, database. Kalau mau pakai ini juga bisa sih. Ini tinggal tambah li, ya. Kemudian ini MySQL untuk select DB-nya, database-nya apa. Kalau nggak ada ya dia error. Kita coba, kita simpan. Kita reload kembali di sini. Ini kan error ya. Kita reload. Oke. Keluar ya. Tapi bunyinya ini unclose online koneksi line 25 ya. Apa ini? Koneksi 25 unclose. Oh, ini ada kurang ya. Jadi jangan khawatir. Coba aja kalau error pasti bunyi. Errornya kenapa? Tinggal dicek. Kurang awal. Kita simpan kembali. Reload. Muncul ya. Berarti ini database-nya connect gitu. Karena sudah nggak ada error. Ya. Sudah database connect. Sekarang tinggal kalau ini diisi, disimpan, itu masuk. Ya, masuk ke database-nya. Oke, sekarang kita lihat kembali lagi ke entry buku. Setelah itu disimpan, kita lihat action-nya adalah masuk ke entry buku. Ini ya, action-nya. Action-nya masuk ke entry buku. Berarti di entry buku ini harus dipasang sebuah sintak untuk menangkap variabel yang dientrykan. Ini semua, ya. Judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, ya diambil dari mana? Dari sini. Dari yang bawah ini. Ya, nih kota terbit, subjek, call number, ISBN, gitu. Oke. Ya, di sini. Kemudian setelah masuk di sini, ini dimasukkan dengan query. Ditangkap, insert into buku, dimasukkanlah ke dalam tabel buku. Apa? Untuk fit ini dimasukkan dengan value ini yang sesuai entryan itu. Oke, yang ini saya matikan dulu ya untuk eksekusinya. Kita echo dulu, echo supaya tahu ya, supaya tahu errornya ada di mana. Kita Ctrl S, reload. Unexpected lagi. Entry buku online 28. Unexpected apa ini? Oh ini ya. Karena kan sudah dipakai. Hidupkan kan. Oke, ulangi biar bisa dibuka. Oke, keluar ya. Kita entryannya tahun, call number, ya. Ini hanya contoh aja ya. Tes, simpan. Masuk ya ini ya. Insert into bla bla bla. Ini datanya ya. Ini data. Ya. Tadi kan kita echo. Jadi untuk menampilkan notis ya di echo. Ini di echo ya. Echo. Nah, sekarang kita aktifkan inject ke query DB-nya. Perintahnya ini kan, MySQL insert into, ini masukkan buku kan ini di sini. Ya. Kita simpan, kita reload.
error. Ya. Kita cek errornya apa, jadi nggak perlu bingung ya. Kita cek errornya. Insert into buku bla bla bla. Fatal error call to undefined function MySQL query. Define functionnya ya. Kemudian entry buku 25 bla bla bla. Panjang ini ya, define function MySQL query. Berarti karena dia define function, dia terletak pada sintaknya. Di mana? Ini masih MySQL ya, bukan MySQL. Ya. Kita cari tahu lagi di internet, gitu ya. Insert ya, untuk insert. Di sini, ini kan banyak nih ya, di YSchool ini. MySQL, patch, get, insertnya mana nih? Mungkin query ya. Kita lihat. Bukan. MySQL query, select from. Ya. Yang insert mana insert? Debug, error, patch. Iya, hanya ini saja dia. Nah, mestinya di sini di bawah ada ini. Oh, sudah habis. Kita cari aja di sini ya. Insert my SQL PHP. Ya, insert data. Ya, MySQL insert data. Oke, ini koneksinya. Ini insert, lihat insert into, ya bersama ya. Con query SQL ini true, diinsertkan, ya diinsertkan. Berarti koneksi true, maka dia masuk. Kita cari yang lain, ini bersama ya. Koneksinya ini ya, MySQL query. Kemudian pertama koneksi, baru query-nya. Ya, MySQL query, koneksi, baru query-nya. Oke. Berarti di sini tinggal ditambahi, diubah MySQL query, koneksi, baru query-nya. Query-nya kan ini ya, masukkan buku. Berarti kebalik nih. Ya, oke, Ctrl X, saya balik. Simpan. Masuk lagi ke sini, kita reload. Jreng. Oke, fatal error masih ya. MySQL query argument. MySQL no given. Entry buku 25. Oke. Include. Oh, include-nya yang ditanyakan nih. Include. Oke. Di posisi 25. Entry buku. Insert into buku. MySQL query 0. Oke. Berarti dia nggak nyambung. Ya, nggak nyambung. Kita recheck yang nggak nyambung yang mana, begitu. Ini connect, ya. Ini connect namanya. Variable connect itu diambil dari mana? Variable connect itu di atas ini kan nggak ada. Pasti dia diambil dari include. Sini kita cek koneksinya.
Di sini definisinya ternyata bukan connect, tapi koneksi. Ya, kita ubah aja ya, kita samakan. Connect. Ctrl S, balik lagi. Ya harus bersabar memang, harus step by step untuk ngecek. Ya. Oke, masuk. Ya. Sudah connect-nya, errornya sudah berubah. Sekarang tinggal MySQL exception unknown CZE. Unknown ya. Berarti tidak di identifikasi ya. Entriannya kan ya tadi ini ZZE. Ini ya. Unknown, tidak di ini kan ya. Oke, bla bla bla. Oke. Kita cek di sini, kita recheck database-nya kembali, kolomnya ini ya, ada ID buku, catatan, call number buku, dan lain sebagainya. Ini biar sama ya, ini saya rename aja. Rename-nya gimana nih? Bisa nggak ya? Ini ya, catatan buku. Oke, biar sama. Jadi catatan tentang apa? Tentang buku. Ya, sip. ID buku, judul buku, pengarang buku, penerbit buku, bla bla bla. Sedangkan yang di sini insert intonya kan cuma judul, pengarang, dan lain sebagainya. Ini kan nggak sama ya. Berarti ini diganti. Tambahkan judul buku sesuai field buku. Pengarang buku, penerbit buku, gitu ya. Tahun terbit buku, ya. ISBN buku, terus subjek buku, ya. Saya geser. Kota terbit buku, ya. Terus call number buku, ya. Kemudian catatan buku. Oke ya. Tuh. Harus sama antara feed di query di sini dengan feed yang dibuat di database. Kita simpan kembali. Masuk di sini. Preload. Masih error. Errornya apa nih? Insert into buku, bla 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 bla. Fatal error masih aneh ya. Unknown J JCX itu entrian tentang apa ini? JCX ini 2004, JCX 2004 tadi tahun terbit. JCX itu ISBN ya. Ya, oke, ISBN. Oke, kita cek. Di pelajaran database, pasti sudah diajarkan tentang query. Kalau tipe feed-nya itu teks, maka value-nya juga harus tag. Kalau tipenya itu bukan teks, maka value-nya harus menyesuaikan. Oke, kita cek pengarang, ini tag. Tag itu bagaimana? Diapit petik ya. Nih, kalau di query. Tag itu kan diapit petik. Kemudian ada penerbit. Nah, oh, listriknya. Oke ya.
eh, penerbit, ini penerbit ya. Tahun ya, memang karena kan integer. Kemudian ISBN buku ini nggak boleh integer, ini harus tag. Tuh. Subjek, oke, sudah tag, kota terbit sudah tag, call number. Nah, ini tadi kan di event juga tag ya. Ini kita ini kan tag. Gini. Jadi yang tidak teks nggak perlu dikasih T2 untuk query-nya. Ini reload ulang. Ini masih error. Unknown kolom kota terbit buku. Kota terbit buku. Oke, kota terbit buku. Di sini, di sini kota penerbit buku. Ya, nggak sama kan? Nanti ada yang error kota penerbit buku. Oke, ini diganti penerbit. Jadi begitu ya, cara kota penerbit. Cara untuk trace error. Masih ada ya, sebentar. Break. Kalau ada yang mau minum, silakan minum, enggak apa-apa. Ya, saya juga minum kok. Silakan. Oke, baik, kita lanjut kembali ya. Oke, jadi ini diperbaiki. Setelah diperbaiki, kita coba lagi, kita reload ya, kita reload. Kita cek di database-nya
kolom buku ya, sorry. Ini dicek di buku. Ini masih kosong ya. Ini kosong, belum ada isiannya sama sekali. Belum masuk datanya. Nanti sudah diperbaiki, sekarang di reload. Reload, kirim. Masih unknown. Call number buku. Call number buku. Unknown sekarang call numbernya. Call number. Tidak diidentifikasi. Call number. Bentar. Oh, ini number ya. Ya, tipe. Ya, ganti number, simpan. Oke ya, balik lagi sini, reload lagi. Oke, keluar ya, keluar. Ini query-nya bersih, nggak ada error. Ini kan memang notice ya, ini kan notice dari yang tadi. Ya, sekarang cara ngeceknya di sini. Datanya sudah masuk belum? Ini datanya ya. Ada satu buku yang sudah di entry. Oke ya, kita coba entry lagi. Ini kan sudah berhasil ya, sudah berhasil. Kita coba misalkan ini ya, pengarang, penerbit, tahun terbit, misalkan ISBN, kota terbit. Ini buku kedua ya, tes 2. Kita simpan. Tanpa error ya. Insert ini hanya notice, insert into buku, jadi dimasukkanlah ke dalam tabel buku dengan fade ini, gitu ya, diisi dengan entry-nya ini. Gitu. Berarti sudah ada 2 buku. Kita cek di sini, sudah ada 2 buku kah? Kita reload. Ada 2 buku. Oke ya, karena kan sudah running. Sudah running, maka notisnya ini bisa dimatikan, echo yang ini. Ya, kita matikan. Oke, kita masuk ke sini, kita reload ya. Kalau reload ini masuk lagi nanti. Kita enter lagi aja. Kita enter lagi. Ya. Barang aja kan ya. 199. Subjek, kota, call number, buku yang ketiga ya, tes 3. Simpan. Karena tadi sudah dinotis, maka ini nggak muncul lagi nanti. Nggak muncul ya. Oke, sudah clean. Karena kita sudah nggak butuh lagi untuk ngetrace ya. Kalau ada error ya pengen ngetrace ya diaktifkan echo-nya. Nah, kita lihat di sini, reload ada 3 buku. Masuk dia. Baik, sampai di sini bisa ngikuti ya. Kalau bisa, silakan dicoba dulu, dipraktekkan sampai di sini semua ya, biar state-nya sama. Nanti tanggal 14 sama 15 ya, Rabu Kemis, ya. Rabu Kemis, tanggalnya betul ya, betul 14 hari Rabu, 15 hari Kemis. Kita akan ketemuan bareng semua kelas A, B, C di ruang kelas offline malam hari tapi jam 6 malam.
dan juga nanti tanggal 19 dan tanggal 20. Info ruangannya masih nunggu Mas Januar yang kosong